Ada perlu apa kesini? Mau konsultasi, Pak. Sebelum konsul, perkenalan diri dulu kan kita baru pertama kali konsul ya? Iya. Iya, so kenalin dulu. Iya, perkenalkan nama saya Nisa Lutfi Amalia Mm-mm. dari kelas IPS 1. Eh, eh, se apa? Kesibukan sehari-hari apa? Iya, belajar di Hmm. sekolah, mengikuti ekstrakurikuler seperti itu. Selain di sekolah ada apa lagi? Nggak ada sih, cuma paling main sama teman-teman. Nggak ada kegiatan yang lain. Main aja. Berarti gak ada kegiatan lainnya ya sebelum Betul, sekolah. betul. Nah, kan tadi tuh mau konsultasi apa aku sini? Mengkonsultasi tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Iya, betul. Emang kenapa dalam belajarnya? Akhir-akhir ini tuh gimana ya, saya merasa motivasi belajar saya tuh sangat turun gitu. Sedangkan kan sekarang saya tuh udah masuk kelas 3 ya, sebentar lagi mau ujian, mau tes PTN dan lain-lain. Oh, berarti ini mah lebih ke kesulitan dalam belajar lagi ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita membahas konsulnya, ada apa sih kesulitan dalam belajarnya di kelas atau mata pelajaran? Kesulitan di ini sih kayak agak males ya untuk belajar lebih dari pelajaran di sekolah gitu. Terus kesulitan untuk menangkap atau mengingat pelajaran. Kayak gitu sih. Jadi kayak ngerasa tuh pikiran tuh kemana-mana gitu. Oh, kan tadi itu udah bahas ya tentang malas. Nah, kita kalau malas tuh kan emang agak sulit ya kalau udah ada motivasi belajar. Nah, kalau belajar tuh kan pasti ada tujuan dong dalam ini, apalagi kita mau bentar lagi mau ujian. Nah, kita singkirin nih malasnya, tapi dengan belajarnya itu gak usah banyak-banyak, 30 menit dalam sehari juga bisa, atau kita udah pulang sekolah gitu terus baca-baca buku lagi, atau membahas-bahas lagi pelajaran juga bisa. Kita kalau males tuh kan tergantung kegiatan ya. Nah, kalau kegiatannya kosong kita coba isi dengan belajar gitu. Kan sekarang belajar tuh nggak harus apa ya, nggak harus baku lah ya. Kita kan banyak eh, belajar tutor atau apapun di YouTube gitu. Kita lihat di YouTube, kan di YouTube pasti ada animasinya gitu biar meningkatkan belajar kalau males. Nah, kalau kalau tadi itu kan bilang susah mengingat pelajaran. Nah, yang tadi saya bahas cara meningkatkan pembelajaran tuh dengan kita belajar sedikit-sedikit walaupun bentar gitu teh. Nah, gitu aja sih. Oh iya. Oh iya, jadi tapi kan kadang saya juga kan merasa jenuh ya Pak di kelas tuh gitu, jenuh, bosan akan pelajaran yang saya pelajari seperti itu. Kan jenuh dan bosan itu kan ada faktor ya, faktor-faktor itu. Nah, bosan atau jenuh itu gara-gara apa sih? Atau si gurunya yang menjelasinnya kurang, atau keadaan kelas yang tidak memungkinkan buat belajar? Iya, kadang suasana kelasnya, terus kadang juga gurunya seperti itu. Nggak ada apa ya, jadi agak bosan gitu, jadi jenuh, terus jadi kita tuh ngantuk gitu untuk belajar. Tadi kan udah ya cara mengatasi bosan dan jenuh belajar. Nah, kalau dari diri sendiri sih bisa mengubah suasana belajar ya. Cara mengatasinya tuh kayak kerja kelompok atau apa gitu, atau berdiskusi tentang pelajaran gitu.
Terus ada atur waktu belajar pendek tetapi fokus. Nah, kan tadi udah dibahas ya. Ini mah kalau di sekolah. Jadi kalau di sekolah tuh kita belajar nih 15 menit untuk belajar, 10 menit istirahat, 15 menit lagi belajar lagi. Nah, gitu bisa diatur waktu belajar biar lebih fokus gitu. Terus gunakan variasi metode belajar. Ini mah berarti lebih ke gurunya ya. Cara gimana sih metode belajar di kelas tuh biar lebih senang. Terus ada memberikan reward pada diri sendiri. Nah, dengan adanya reward, ini pasti apa? Menjalani pembelajaran itu lebih senang gitu. Kita misalnya dalam sebulan nih ada ulangan dadakan atau ulangan harian gitu kan, pasti ada ya setiap babnya tuh. Nah, kita tuh harus ada plan nih ke depannya gitu. Nilainya mau gede gitu. Terus kita tuh kalau udah tercapai sama nilai yang gede itu, kita kasih reward pada sendiri gitu, seperti jajan gitu, jajan bebas gitu, nonton gitu. Itu bisa memberikan motivasi belajar gitu, biar tidak bosan maupun jenuh gitu. Selain faktor diri sendiri ya, dengan turunnya motivasi belajar, apakah ada faktor-faktor lain selain kayak teman ataupun guru? Kalau teman sih nggak terlalu ya, cuma kadang ada satu pelajaran misalkan kayak yang gurunya sih nggak terlalu cocok ya, jadi kalau menerangkannya monoton seperti itu. Kalau misalkan kalau kasih materi itu ya seadanya gitu, nggak ada improvisasi untuk membuat murid semangat seperti itu sih. Kalau guru tuh ntar saya bahas lagi ya, gurunya langsung gitu ya, apa kurangnya. Nah, kalau kamu misalnya tuh si guru tuh cuma materinya itu aja, nggak jauh, kamu harus aktif bertanya gitu dalam pembelajaran. Nah, dengan aktif bertanya itu kan pasti bakal semateri itu lebih luas ya yang dibahas. Terus mencari materi tambahan atau sumber belajar tambahan seperti di YouTube. Sekarang kan banyak jurnal ataupun pembelajaran gitu berbasis teknologi. Kamu bisa cari sendiri aja. Terus ada membangun komunikasi yang baik antar guru. Nah, mungkin kamu bisa ya mendekati gurunya nih. Kamu enaknya gimana nih belajar gitu. Bisa juga gitu ngomong langsung gitu, tetap muka gitu, berdua dulu gitu kan. Penyampaian kesulitan kesulitan gitu. Aku dengan ibu belajar kayak gini misalnya tuh, saya sulit untuk memahami pembelajarannya. Nah, ibu bisa menggunakan metode lain enggak selain ini gitu, bisa. Nah, kamu bisa gitu, ntar paling gurunya juga mengupgrade diri lah gitu, bagaimana dalam mengajar di kelas itu yang enak gitu. Kalau teman emang beneran nggak ada? Enggak sih, enggak terlalu sih untuk teman. Biasanya kan teman juga tuh ada yang mempunyai circle lah ya, disebutnya jam sekarang tuh, yang agak-agak buat kita mengurangi motivasi belajar, kayak menyepelekan hal belajar gitu. Gak ada tadi ya? Enggak sih, semuanya aman-aman aja. Nah, kan tadi udah ngebahas ya tentang masalah motivasi belajar. Nah, kalau dilihat-lihat dari kelas 1, 2, dan 3, kamu ada kendala gitu ya dengan nilai? Paling di kelas 2 sih kayaknya, soalnya ada beberapa sih, ada satu pelajaran yang emang misalkan dari semester 1, dari kelas 1 semester 2 itu misalkan nilai itu aku tuh 90. Nah, di semester 1 kelas 2 semester 1 tuh malah 89, jadi turun gitu. Semester 2 semester 2 kelas 2 semester 1 ya. Nilainya 89, jadi nilainya itu turun 1 poin dari kelas 1 semester 2. Itu gara-gara apa tuh kalau boleh tahu?
kayaknya kehadiran sih, soalnya sempat sakit gitu. Sempat sakit. Nah mungkin bisa ini ya, koordinasi lagi sama guru pelajarannya kalau mau menambahkan nilai gitu. Oh emang bisa ya nanti kalau misalkan memperbaiki ulang semester kelas 2 semester 1 itu? Sebenarnya tuh kalau gitu tuh bisa, cuman ntar kalau kamu mau masuk eligible, nah misalkan kalau masuk eligible tuh nilai itu harus pada di atas rata-rata ya maksudnya begitu. Nah kamu kalau misalkan ada nilai yang menurut kamu kurang bisa ditaikin, paling ntar dikasih tugas tambahan ataupun pembelajaran jangka pendek gitu. Ya. Untuk eligible itu gimana ya Pak? Nah kalau masuk eligible tuh kita sebagai guru ataupun BK dilihat dari kelas 1 semester 1 nih si anak tuh berkembang atau tidak. Jadi nilai akhirnya tuh ada di kelas 3 semester 1. Nah kita dilihat diri nih, dilihat dulu dari semester 1 kelas 1. Nah misalnya tuh dari 80 ke 81 nya semester 2 kelas 1 tuh itu tuh terbilang masih belum naik walaupun emang angkanya naik gitu. Harusnya tuh dari 80 ke 85 itu baru dianggap naik dan seterusnya gitu. Misalnya tuh kan di eligible itu kan nggak semua mata pelajaran harus gede ya, tetapi gimana kita masuk nilai PTN-nya gitu. Misalnya nilai rata-ratanya tuh 85 buat PTN, kamu harusnya di 90 semua. Untuk nilai PTN itu mata pelajaran apa aja namanya? Gimana jurusan sih biasanya, tapi sebisa mungkin semua mata pelajaran harus di atas rata-rata gitu. Ya gitu. Ntar juga paling kalau kita dilihat yang masuk eligible tuh peringkat 1 sampai 10 palingan dalam satu kelas tuh. Cuman ntar juga kan pasti bakal ada kursi-kursi bolong ya yang nggak masuk ke universitas gitu. Kamu bisa masuk gitu kalau nggak masuk 10 besar. Cuman ya itu kekurangannya, kamu harus ngejar lagi pelajaran yang lain dengan jangka pendek atau dikasih tugas yang baru gitu buat menambah lah ya, dibilang menambah nilai yang kurang gitu paling. Harus ya. Nah kan iya teh jurusan. Oh iya, kan saya ada rencana ya, pasti punya rencana untuk PTN nih, tapi saya tuh masih bingung terkait jurusan yang harus saya ambil ke depannya gitu. Apa punya rekomendasi untuk misalkan nanti saya kan misalkan Bapak punya nilai saya nih, nanti Bapak dilihat dari nilainya bisa mengarahkan jurusan atau fakultas yang harus saya ambil seperti itu. Sebenarnya buat guru tuh bisa-bisa aja ya gitu, cuman kan tergantung lagi gimana murid. Kalau emang jurusannya kurang cocok sama kamu kan kalau kamu mundur. Nah, jadi gimana nih, lihat potensi kamunya dulu, ntar konsul lagi sama aku gitu. Apakah ada cita-cita ataupun apa kan bisa cita-cita. Kalau saya sih lebih suka ke ini ya, ke bisnis kayak gitu, terus suka membuat sesuatu tuh ya untuk diperjualbelikan. Nah itu kan bisa masuk ke manajemen bisnis kan, buat PTN ya. Itu cocok buat kamu kayaknya. Iya gitu. Kan soalnya sebagai guru juga kan nggak bisa dilihat ya dari potensi kamu belajar ataupun apa gitu yang kamu suka. Jadi itu mah lebih ke diri sendiri aja gitu. Yang mana cocok gitu. Iya, siap. Kan sekarang juga banyak nih kalau di TikTok atau di YouTube jurusan apa aja sih yang menurut kamu seru gitu atau bisa dipahami gitu. Jangan sampai ntar salah jurusan kamu stres sendiri gitu. Oh iya, baik Pak, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Iya.
untuk konsultasi hari ini sih cukup ya Pak. Saya merasa kayak terbuka ya pikirannya untuk kedepannya, nanti saya konsul lagi. Ya, sebisa mungkin konsulnya secara rutin ya, gimana perkembangan kamu dalam belajar gitu kan, karena ini nggak bisa instan ya dalam motivasi belajar ataupun ini belajar gitu. Jadi kalau bisa seminggu sekali ntar konsul lagi sama saya, kan ini baru pertama kali nih konsul. Nah gimana ntar kita lihat dulu perkembangannya, kamu mungkin meningkat atau menurun gitu dalam waktu belajar ya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama.